Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2959. Rowan merasakan kekuatan fragmen dengan indera spiritualnya dan mengangguk. Tidak diragukan lagi, itu adalah fragmen, meskipun tampaknya sangat lemah. Ryan setuju dengannya. Memang benar, hampir tidak ada lagi elemen gelap dan terang di dalamnya. Mungkinkah ini karena alam semesta tempat asalnya sudah tidak ada lagi? Mungkin, Rowan tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Atau mungkin karena kekaisaran Werdelem telah terpisah dari seluruh kekosongan besar, ia kehilangan hubungannya dengan semestanya sendiri, jika hal seperti itu memang mungkin. Bagaimanapun, fragmen itu tidak lagi berharga. Ryan merenung sejenak. Dengan betapa lemahnya kekuatan pecahan itu sungguh tidak akan banyak membantu si kembar. Namun, ia mengubah fokusnya dan mencoba mencari sesuatu yang lain. Oh, memang hampir tidak ada elemen terang atau gelap, yin-yang, atau apapun. Tapi, ada satu hal yang berlimpah, sesuatu yang sangat berguna bagi kita berdua. Rowan menyipitkan matanya dan memikirkannya. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia juga mengubah fokus indera spiritualnya. Baiklah, coba lihat itu. Itu memang penuh dengan energi. Beli saja, meskipun itu berarti menggunakan semua batu spiritual tingkat 5 kita. Berapa banyak yang kita gunakan untuk berkultivasi tadi? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Hampir 100. Kita masih punya 907 lagi. Sial, kita seharusnya tidak menggunakannya, Rowan masih mengeluh. Tidak ada cara lain. Kami tidak pernah menyangka akan menemukan hal seperti itu di dunia fana ini. Semoga saja kami punya cukup, Ryan mendesah sambil berkomentar. Apa yang ditemukan si kembar dalam fragmen itu sangat sederhana, banyak energi stelar. Sama seperti fragmen yang diperoleh si kembar sebelumnya, fragmen itu juga bermandikan cahaya stelar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkannya dalam jumlah yang sangat besar. Sifat-sifat lain dari fragmen itu sekarang sudah tidak berguna lagi, tetapi energi stelar jelas menggantikannya. Namun, Ryan tidak mengajukan tawaran pertama. Sebaliknya, ia membiarkannya bergulir untuk melihat apakah ada yang akan mengajukan penawaran. Namun, banyak indera spiritual yang jatuh ke dalam fragmen tersebut, dan tidak seorang pun merasa tertarik. Sedikit elemen cahaya dan gelap yang berasal darinya tidak sebaik beberapa item lain yang bisa dibeli. Energi yin yang bahkan lebih buruk lagi. Akhirnya, ketika Fubei hendak menyerah dan mengembalikan barang itu, dua tawaran bergema pada saat yang sama. 50 batu spiritual tingkat 5. Ryan segera melihat sekeliling, mencoba mencari siapa yang mengajukan tawaran yang sama dengannya. Namun, cukup jelas tawaran itu berasal dari salah satu ruang pribadi, jadi dia tidak akan bisa mengetahui siapa orangnya. Pada akhirnya, tawaran Ryan datang sepersekian detik lebih lambat dari sebelumnya, jadi tawaran lawannya adalah tawaran yang tersisa. 60 batu spiritual tingkat 5. Ryan tidak peduli, dia hanya menawar lagi. 70. Sisi lain melanjutkan. 80. Ryan tidak menyerah. 200. Namun, pihak lain tampaknya kehilangan kesabaran dan langsung menawar 200. Namun Ryan mendengus. 300. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan dingin. Apakah biji kecil itu benar-benar bernilai semuanya? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengevaluasi kembali biji itu. Lebih banyak indera spiritual jatuh pada biji itu, tetapi tidak seorang pun dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dari kelihatannya, kultivasi tubuh cahaya bintang juga merupakan kejadian yang cukup langka di alam semesta ini. Mungkin bahkan di seluruh kekaisaran Werdelem. 400, 500, 600, 700. Ryan menggertakkan giginya. Kalau sudah begini, dia mungkin harus menawarkan semua yang dimilikinya. 900. Berbeda dengan batu spiritual, tidak ada yang namanya batu stelar. Si kembar bisa mendapatkan lebih banyak batu spiritual nanti, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk energi stelar. Itu adalah proses yang lambat. Karena itu, Ryan dan Rowan masih memiliki tubuh stelar kelas 1. Rumah lelang itu terdiam beberapa saat sementara Fubei menunggu lawan Ryan menanggapi. Tampaknya harga yang sangat besar ditawarkan, tetapi itu hanya untuk mereka yang berada jauh di bawah alam transisi. Para ahli alam transisi yang menonton pertunjukan itu tampaknya tidak tertarik sama sekali.
Itu seperti ikut campur dalam permainan anak-anak. Akhirnya, Fubei mulai berbicara. 900 batu roh tingkat 5. Pergi sekali, pergi 2 kali. 1000 batu spiritual tingkat 5. Fubei tersenyum tipis. 1000 batu roh tingkat 5. Dijual sekali, dijual 2 kali, terjual. Kembali ke kamar si kembar, Ryan duduk dan mendesah. Yah, aku sudah mencoba. Namun, Rowan tampaknya tidak khawatir. Lupakan saja. Kita bisa meninggalkan sedikit indera spiritual kita di batu itu dan mencoba mencurinya nanti. Ryan menggelengkan kepalanya. Level sense spiritual kita terlalu rendah. Jika ahli yang membeli fragmen itu adalah seseorang dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi, kita mungkin akan bunuh diri. Jangan lupa bahwa 1000 batu spiritual peringkat 5 bukanlah sesuatu yang dapat dibayar oleh lebih banyak ahli alam inti dan fusion jiwa. Siapapun di alam Sein dan di atasnya pasti akan melihat sense spiritual kita di batu itu. Rowan menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkan fragmen itu. Inkuisitor menyebutkan bahwa fragmen itu ditemukan di reruntuhan gelap negara Rocktail. Mungkinkah masih ada lebih banyak fragmen di sana? Ryan mengangkat bahu. Fragmen-fragmen fondasi tergeletak di sana-sini seperti itu. Aku tidak percaya ada. Tentu saja, mungkin ada baiknya memeriksanya nanti. Rowan setuju dan memejamkan matanya lagi. Masih banyak barang yang bisa dijual. Lagi pula, bahkan ada ahli alam transisi yang ikut serta. Tidak diragukan lagi akan ada barang yang bernilai batu spiritual peringkat 6 atau bahkan peringkat 7. Sisa lelang berlanjut tanpa insiden apapun. Bagaimanapun, Inkuisitor ada di sana, jadi semua orang berperilaku sebaik-baiknya. Pada akhirnya, barang terakhir adalah logam langka yang dikatakan berasal dari alam tinggi. Ryan memeriksanya dengan indera spiritualnya dan memastikan bahwa memang demikian. Di dunia fana, itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Namun, di alam surgawi, itu hampir tidak berguna. Itu dijual seharga 1100 batu spiritual peringkat 6, dan pemenangnya jelas tidak diungkapkan. Bab 2960. Si kembar bangkit dari tempat duduk mereka dan keluar. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sana. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk pergi ke suatu sudut terpencil dan menerobos ke tahap akhir alam inti dan penggabungan jiwa. Namun, begitu mereka keluar dari ruangan, seorang pekerja dari balai lelang datang untuk berbicara kepada mereka. Permisi, tuan-tuan. Apakah Anda ingin saya berbicara sebentar? Ryan dan Rowan saling menatap lalu kembali menatap pria itu sebelum mengangguk. Tentu, ada masalah. Pekerja itu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Aku disuruh datang dan bertanya apakah kau ingin bertemu dengan orang yang membeli biji emas di lelang sebelumnya. Hanya saja karena peraturan rumah lelang, mereka yang menyewa kamar pribadi tidak boleh mengungkapkan identitas mereka. Tentu saja, kami juga belum memberitahu pihak lain siapa dirimu. Jika kau menolak, aku bisa memberikan pernyataan kepada rumah lelang kami bahwa orang lain itu tidak akan tahu apapun tentang identitasmu. Si kembar tidak menduga hal itu. Meskipun demikian, Rowan dapat dengan mudah melihat bahwa pekerja itu tidak berbohong. Mungkin fragmen itu belum sepenuhnya hilang. Ryan setuju dengannya. Kami toh tidak membelinya, jadi kami tidak akan rugi banyak. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa kami juga punya banyak batu spiritual tingkat 5. Mari kita coba. Setelah memutuskan demikian, Ryan menerima tawaran itu. Baiklah, antarkan kami ke orang itu. Pekerja itu tersenyum cerah dan cepat-cepat melangkah maju. Bagus, silakan ikuti saya. Beberapa menit kemudian, Ryan dan Rowan dibawa ke ruangan pribadi lainnya. Tidak diragukan lagi, ruangan itu adalah ruangan yang mengalahkan tawaran si kembar selama pelelangan. Pekerja itu membuka pintu dan membawa si kembar masuk. Akhirnya, ia membungkuk kepada salah satu orang di ruangan itu dan pergi setelah menutup pintu. Ryan dan Rowan melihat sekeliling. Ada cukup banyak orang di sana, semuanya wanita. Di kursi utama di depan jendela panggung lelang, seorang wanita parubaya minum teh sementara yang lain mengurus keperluannya. Dia berbalik, tersenyum pada si kembar. Wah, kalian jelas bukan yang kuharapkan. Dua anak mencoba menawar lebih tinggi dariku dalam pelelangan dan bahkan berani menerima undanganku. Kau tahu, aku mungkin menyimpan dendam atas apa yang terjadi. Lagi pula,
aku seharusnya memperoleh biji ini hanya dengan 50 batu spiritual tingkat 5, bukan 1000. Rowan mendengus menanggapi. Dia bisa tahu dengan indera spiritualnya bahwa wanita itu berada di tahap tengah alam transformasi elemental. Namun, ini adalah rumah lelang, dan tidak ada yang berani melanggar aturan dengan adanya inkuisitor di sana. Lalu mengapa kau tidak menyerah? Kami juga akan memperoleh biji itu dengan harga yang jauh lebih murah. Beraninya seorang bocah manja berbicara kepada Lady Ariana seperti ini. Salah satu anak gadis wanita parubaya itu dengan cepat menghajar Rowan. Namun, Rowan tidak peduli. Anjing yang baik harus tetap diam saat pemiliknya sedang sibuk. Kau, gadis itu hampir meledak saat itu juga. Cukup, Ariana menghentikan gadisnya sebelum sesuatu terjadi. Kalian semua, jangan membuat masalah. Apakah kalian ingin menerima kunjungan dari Inkuisitor? Gadis itu langsung terdiam, meski jelas-jelas dia marah. Ryan juga bingung. Rowan tampaknya aktif mencari masalah dengan kelompok Ariana. Biasanya Ryan yang berbicara. Ada yang salah? Tanyanya melalui koneksi mereka. Rowan meliriknya sejenak. Lihatlah lambang di pakaiannya. Dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Kemungkinan besar dia akan memanfaatkannya, jadi sebaiknya kita tunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan hal itu. Ryan memeriksa lambang itu, dan benar saja, lambang itu membuktikan bahwa wanita parubaya itu adalah anggota keluarga kerajaan Rusbuff. Begitu ya. Wanita itu memang sedikit terkejut karena Rowan tampaknya tidak peduli dengan statusnya. Meskipun demikian, dia tidak mempermasalahkannya. Aku memanggil kalian berdua ke sini karena satu alasan, yaitu biji besi yang baru saja kubeli. Katakan padaku, untuk apa kalian menginginkannya? Ryan mengangkat bahu. Kami dapat menanyakan pertanyaan yang sama persis. Anda dapat melihat bahwa benda itu hampir tidak memiliki elemen lagi di dalamnya. Pasti ada pilihan yang lebih baik dan jauh lebih murah di luar sana. Apakah ada alasan khusus mengapa Anda mengambilnya dari kami? Ariana menyipitkan matanya. Dari kelihatannya, si kembar tidak akan berbicara jika dia tidak memberi mereka sesuatu terlebih dahulu. Baiklah. Lagi pula, menindas bocah tak dikenal itu di bawah garis keturunan Rusbuffku. Aku membeli biji ini karena elemen terang dan gelap yang dipancarkannya. Ada pilihan yang lebih baik, tetapi tidak dalam satu item. Aku akan membutuhkan dua logam elemen yang berbeda, satu dengan elemen terang dan satu lagi dengan elemen gelap, untuk mencapai hasil yang sama. Ryan harus mengakui bahwa itu masuk akal. Jumlah logam yang diketahuinya yang mengandung dua elemen pada saat yang sama sangat rendah. Begitu ya, tapi konsentrasi elemen terang dan gelap cukup rendah. Mungkin lebih baik menggunakan dua elemen yang berbeda. Ariana menggelengkan kepalanya. Bukan untuk apa yang aku butuhkan. Itu juga termasuk alasanku memanggil kalian berdua ke sini. Apakah kalian mungkin bermaksud menggunakan kedua unsur ini juga? Ryan merenung sejenak dan memutuskan untuk memberikan sedikit informasi. Tidak, tidak juga. Kami tidak tertarik pada elemen terang dan gelap. Energi yin dan yang juga tidak banyak berguna. Seperti yang saya sebutkan, konsentrasinya terlalu rendah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ariana menatap biji itu dengan rasa ingin tahu. Apalagi yang bisa dimiliki biji ini selain itu? Paling tidak, indera spiritualnya tidak dapat melihatnya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu yang lebih langsung. Apakah kau mungkin tahu cara untuk membentuk biji ini? Jangan lupa bahwa itu adalah fragmen yayasan semesta, meskipun telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Fragmen itu masih sangat kuat. Bahkan Ryan nyaris tidak berhasil menggunakannya di alam dewa. Namun, dengan pengalamannya saat itu dan fakta bahwa fragmen itu jauh lebih lemah sekarang, ia yakin itu mungkin. Apa yang ada di sana untuk kita? Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku chapter 2961 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 September tahun 2024 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus allied mode, of perbaikan kata. Saya anggota keluarga kerajaan Rusbuff, jadi katakan saja apa yang Anda butuhkan. Selama tidak terlalu keterlaluan, saya bisa melakukannya, Ariana memberikan syaratnya. Namun, Rowan ragu. Kau mengeluh tentang 1000 batu spiritual tingkat 5. Jumlah sebanyak itu seharusnya tidak berarti apa-apa bagi keluarga kerajaan. Apakah kau benar-benar mampu memberikan hadiah sebesar itu?
Ariana terkejut sebelum ekspresinya berubah gelap. Ryan menduga gadis-gadis lain di sekitarnya akan marah dengan ucapan Rowan. Namun, mereka semua memiliki ekspresi aneh. Akhirnya, Ariana berbicara. Jangan bicara seolah-olah kau mengenalku. Kau menginginkan kesepakatan ini atau tidak? Ryan segera menerimanya. Baiklah, kami menginginkan kesepakatan ini. Namun, yang kami butuhkan adalah waktu berduaan dengan Ore. Jangan khawatir, kami tidak akan menyingkirkan elemen terang dan gelap atau energi yin dan yang, jika memang itu yang kau butuhkan. Ariana menyipitkan matanya. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian dengan benda ini karena aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan dengan benda ini. Rowan berbicara dari sana. Kalau begitu, kamu boleh mengamati, tapi jangan bertanya. Bagaimana? Ryan menatap Rowan. Tidak apa-apa. Menurutmu apakah mereka tahu tentang stellar energy? Kalaupun mereka tahu, jelas tidak ada seorang pun di sini yang peduli tentang itu, jawab Rowan. Di sisi lain, kita butuh barang-barang untuk tingkatan berikutnya dari Starlight Body. Ryan tidak mempermasalahkannya. Jangan khawatir, aku sudah mengetahuinya di klan Gondel saat aku memeriksa basis data. Meskipun mereka memiliki nama yang berbeda, mereka sama saja. Darah cacing mikrel raksasa, misalnya, ada binatang iblis lain yang sangat mirip yang seharusnya memenuhi persyaratan. Kita seharusnya bisa membeli darah benda itu di ibu kota. Mengenai mutiara, aku mendapatkannya di cincin spasialku. Harganya sangat murah. Itu akan memungkinkan si kembar mencapai tubuh cahaya bintang kelas 3. Dalam keadaan mereka yang sebenarnya, mereka sudah bisa melawan mereka yang berada di alam transformasi jiwa. Jika mereka berhasil mencapai tubuh kelas 3, mungkin mereka bahkan bisa melawan seseorang di alam Sein. Ariana terus menggunakan indera spiritualnya di dalam biji, tetapi dia tidak dapat menemukan kegunaan lain untuknya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Baiklah, aku akan mengamati kalian berdua sendiri. Jika kalian mencoba melakukan sesuatu yang aneh dengan bijiku yang dapat menyebabkannya kehilangan khasiatnya, jangan harap bisa meninggalkan kota ini hidup-hidup. Baik Ryan maupun Rowan tidak peduli tentang hal itu. Fragmen itu sendiri tidak akan berubah sama sekali. Energi stellar di dalamnya bukanlah bagian dari fragmen itu sejak awal. Jika tidak, fragmen mereka sendiri di masa lalu juga akan mengalami beberapa perubahan. Lalu bagaimana kalau kita bertemu lagi besok pagi? Kita juga perlu mempersiapkan diri. Ariana tidak mempermasalahkannya. Baiklah. Namun, itu tidak akan dilakukan di istana kerajaan. Kembalilah ke rumah lelang ini saat kau sudah siap. Ruang pribadi sangat cocok untuk melakukan sesuatu secara rahasia tanpa ada yang akan mengganggu. Si kembar mengangguk dan segera pergi. Kembali ke ruangan, salah satu gadis tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lady Ariana, apa yang akan kita lakukan setelah mereka melewati metode ini? Ariana memikirkannya. Kita tidak bisa bertindak di balai lelang atau ibu kota. Selain itu, dua orang tua dari Sekte Lincae dan Sekte Pemecah Dunia tampak sangat tertarik pada keduanya. Minta seseorang untuk menandai keduanya setelah kesepakatan kita selesai. Jika ada kesempatan, singkirkan mereka. Jika tidak, anggap saja ini takdir. Mereka tidak tahu untuk apa aku akan menggunakan ini. Di luar rumah lelang, Ryan berjalan bersama Rowan ke jalan pasar sambil berbicara melalui sambungan telepon mereka. Dia benar-benar berniat menyingkirkan kita. Jelas, Rowan setuju. Meskipun samar, niat membunuh itu ada. Namun, kita aman di ibu kota. Inkuisitor itu tampaknya memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita bisa memikirkan sisanya setelah selesai di sini. Setelah itu, Ryan dan Rowan berpisah. Mereka menemukan beberapa toko daring yang layak untuk memeriksa darah yang mereka butuhkan. Di kota sebesar ini, semua toko buka siang dan malam, jadi meskipun sudah larut malam, jalanan dipenuhi orang-orang dan ras cerdas lainnya. Sekitar 2 jam kemudian, Ryan akhirnya menghubungi Rowan kembali. Ketemu. Orang itu benar-benar menipuku, tetapi aku mendapatkan darahnya. Ah, itu batu spiritual tingkat 4, jadi siapa peduli. Darah itu tidak sulit didapat, tetapi hanya sedikit yang menjualnya karena terlalu sedikit kegunaannya. Itulah sebabnya Ryan terpaksa membayar lebih pada akhirnya. Selama waktu itu, si kembar mengaktifkan skill Divine Sense Bending milik Ryan. Tentu saja, mereka menjaganya pada level yang sangat rendah sehingga spiritual sense apapun dapat dengan mudah menembusnya.
Mereka hanya menggunakannya untuk merasakan spiritual sense yang terfokus pada mereka. Bukan hanya orang-orang di jalan yang mengenali keduanya, tetapi berbagai ahli tingkat tinggi lainnya tampaknya mengawasi mereka, dengan sedikit niat membunuh yang bercampur di dalamnya. Sulit untuk menjadi terkenal, Ryan mengangkat bahu. Dia memang memiliki banyak batu spiritual tingkat 5. Orang lain mungkin tertarik untuk menyingkirkannya karena penampilan mereka dalam kontes. Apapun alasannya, semua orang tampaknya menahan diri di ibu kota. Tentu saja, antek-antek Ariana sendiri ada di kelompok itu. Si kembar kembali ke rumah lelang pagi-pagi sekali, seperti yang disepakati dengan Ariana. Pekerja itu membawa mereka langsung ke kamarnya, yang kini hanya tinggal Ariana. Itu kesepakatannya. Hanya satu pengamat. Sepertinya Anda sudah siap. Sus. Dia melemparkan fragmen itu kepada si kembar. Silakan. Sebaiknya kalian juga menjaga kata-kata kalian. Bab 2962. Ryan mengangguk dan memberikan selembar giok kepada Ariana. Bagian pertama dari metode untuk membentuk pecahan itu tertulis di dalamnya. Setelah selesai di sini, aku akan menulis bagian lainnya di selembar giok lainnya. Ariana segera membaca metode yang ada di dalamnya. Ia mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pandai besi yang berpengalaman, jadi ia segera memberikan informasi itu kepada salah satu pandai besi dari keluarga kerajaan. Beberapa menit kemudian, ia menerima jawaban, dan pandai besi itu bahkan mengatakan bahwa ia benar-benar terkesan dengan isinya. Metode yang dijelaskan dalam lembaran giok itu jauh lebih canggih daripada apapun yang pernah ia lakukan, namun, itu pasti mungkin untuk dicapai dengan menggunakan langkah-langkah yang ada di sana. Ariana menatap Ryan dan Rowan, tidak menyangka si pandai besi keluarga kerajaan akan memberikan pujian seperti itu. Dia bahkan bersikeras untuk segera melihat separuh lainnya karena jelas-jelas belum lengkap. Sepertinya kalian tidak hanya omong kosong. Mengenai penampilan muda kalian ini, itu bukan dirimu yang sebenarnya, bukan? Baik Ryan maupun Rowan tidak menjawab pertanyaan itu. Apakah ini penting untuk kesepakatan kita? Ariana segera menggelengkan kepalanya. Maafkan aku. Aku juga tahu betul bahwa beberapa hal tidak boleh diucapkan dengan lantang. Aku percaya kau sudah memiliki separuhnya, jadi lanjutkan saja dengan pendapatmu. Ryan dan Rowan merasa puas dengan kata-katanya. Kalau begitu, tolong beri kami waktu beberapa jam. Tolong jangan ganggu kami selama waktu ini. Tepat setelah itu, Ryan dan Rowan duduk berdampingan, dengan fragmen di antara mereka. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin yang mereka aktifkan, dan energi bintang di dalam fragmen mulai mengalir keluar seperti aliran deras. Ariana melihatnya dengan kaget. Itu adalah jenis energi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ariana mencoba memfokuskan indera spiritualnya pada energi stelar, merasakan sifat-sifatnya. Namun, meskipun sekarang dia tahu apa yang diinginkan si kembar, dia tidak tahu apa manfaat energi aneh itu. Klak, klak, klak. Suara tulang retak bergema di ruangan itu saat tubuh si kembar mulai berubah perlahan. Mereka telah melalui seluruh proses ini sebelumnya, sama seperti saat mereka berkultivasi. Berkat itu, mereka menjadi jauh lebih cepat. Yah, itu pada dasarnya karena energi stelar dalam fragmen itu sangat murni karena ada di fragmen fondasi. Sebelum 1 jam berlalu, Ryan dan Rowan mengeluarkan darah mikrel yang diperlukan untuk mencapai tubuh cahaya bintang kelas 2. Bersama dengan energi bintang, darah tersebut meresap ke semua pori-pori tubuh mereka, membuat wajah mereka kemerahan. Orang bahkan mungkin mengira mereka bukan manusia saat ini. Tidak ada ledakan energi seperti saat Anda mengalami terobosan kultivasi. Namun, Ariana dapat mengetahuinya. Ryan dan Rowan telah mencapai level baru. Indra spiritualnya dapat melihat perubahan luar biasa yang terjadi di dalam tubuh si kembar. Begitu, itu adalah teknik kultivasi tubuh. Tapi, teknik kultivasi macam apa ini? Tampaknya sangat berlevel tinggi, bahkan bukan sesuatu yang dimiliki keluarga kerajaan saya. Ryan dan Rowan tidak mendengar pikirannya, tetapi mereka dapat membayangkan apa yang sedang dipikirkannya. Namun, bukan berarti mereka peduli. Begitu mereka mencapai kelas 2, mereka melanjutkan penyerapan energi stelar. Dulu ketika si kembar pertama kali berkultivasi dengan teknik ini, ada batasan terhadap apa yang dapat mereka capai tergantung pada kultivasi mereka. Di alam inti dan penggabungan jiwa, kemampuan maksimal yang dapat mereka capai adalah mencapai tingkat pertama. Jika mereka ingin memperoleh tingkat kedua,
mereka harus menunggu untuk mencapai alam jiwa baru lahir terlebih dahulu. Namun, sekarang, keterbatasan ini tidak begitu kuat lagi. Mereka tahu apa yang harus dilakukan agar tubuh mereka dapat menahan tekanan kelas 2 saat masih berada di alam inti dan penggabungan jiwa. Bebannya sudah cukup berat, Ryan berbicara kepada Roan. Saya rasa tubuh kita tidak akan mampu menahan kelas 3 pada tingkat kultivasi kita. Roan setuju. Jika Ryan tidak bisa melakukan itu dengan elemen cahayanya, maka itu akan lebih sulit baginya. Lagi pula, elemen cahaya lebih baik dalam meningkatkan tubuh dan membuatnya lebih tahan. Begitu juga denganku. Kita perlu mencapai alam transformasi jiwa jika kita ingin memperoleh kelas 3. Pagi-pagi sekali berubah menjadi siang hari. Akhirnya, si kembar mencapai batas yang dapat diserap oleh teknik kultivasi tubuh mereka sebelum mereka dapat memasuki level berikutnya. Si kembar melirik fragmen di sisi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sebagai tanggapan. Ada begitu banyak energi stelar di dalamnya, namun, mereka tidak dapat menerima semuanya. Fragmen tersebut masih memiliki sekitar 80% cadangan energi stelarnya. Hal baiknya adalah mereka tidak akan membutuhkan lebih banyak energi bintang untuk sementara waktu, sehingga mereka dapat sepenuhnya fokus pada pengembangan energi spiritual. Begitu mereka mencapai alam transformasi jiwa, mereka hanya perlu memurnikan mutiara ke dalam tubuh mereka, dan mereka akan mencapai kelas 3. Roan tidak terlalu lama memikirkan masalah itu. Ia bangkit dan meregangkan tubuhnya, merasakan semua kekuatan fisiknya yang mentah. Mereka mungkin tidak dapat melawan para ahli Saint Realm dengan kelas 2 saja, tetapi mereka pasti tidak akan berdaya di hadapan mereka. Cukup, kita bisa kembali lagi nanti untuk mengambil sisanya. Ryan juga bangkit. Benar, jika kita menghabiskan pil penghancur kekosongan, akan mudah untuk mengambil fragmen itu darinya terlepas dari bagaimana dia membentuk ulang fragmen itu. Ngomong-ngomong, Ryan melirik Arinana, yang matanya sepenuhnya terfokus pada mereka. Niat membunuhnya tampaknya telah menghilang. Namun, Roan tidak peduli. Jadi apa? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku akan kembali untuk mendapatkan sisa energi cahaya bintang. Ryan akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak keberatan. Nona Ariana, kita sudah selesai di sini. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan jade slip dan menggunakan indera spiritualnya untuk menulis sisa metode untuk membentuk fragmen. Ini sisa metodenya. Jika kamu mengikutinya langkah demi langkah, kamu seharusnya bisa menggunakannya pada ore ini. Mengenai apa hasilnya, itu terserah kamu dan pandai besimu. Ariana menggelengkan kepalanya. Lupakan saja para pandai besi itu. Aku tahu ini mungkin rahasia, tetapi aku bersedia membayar mahal jika kau memberitahuku lebih banyak tentang teknik kultivasi tubuh milikmu ini. Apakah ada ruang untuk negosiasi? Bab 2963. Si kembar pasti berbohong jika mereka mengatakan tidak menduga hal itu akan terjadi. Namun, untuk tempat yang tidak mengenal stellar energy, tidak mengherankan jika Ariana justru tidak tertarik. Pertanyaannya, haruskah mereka mengkhawatirkannya? Si kembar saling memandang dan kemudian menatap fragmen. Jawabannya jelas. Itu bisa dilakukan, tetapi kami menginginkan ore ini. Ini, Ariana takut mereka akan meminta itu. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan biji itu untuk keperluannya sendiri. Apakah ada yang lain? Pertama-tama, jika kamu mengambilnya, bukankah teknik kultivasi tubuhmu akan sia-sia? Ryan menggelengkan kepalanya. Kau salah. Energi yang kita serap darinya ada di mana-mana, seperti halnya energi spiritual. Hanya saja konsentrasi biji ini jauh lebih tinggi. Namun, jumlahnya terbatas. Begitu kau menyerap semuanya, biji itu tidak akan berguna lagi bagi kita. Terserah kau untuk percaya atau tidak, tetapi kita sudah mengambil 20% dari cadangan biji itu. Juga, Roan melanjutkan dari sana, teknik kultivasi tubuh kita jauh lebih berharga daripada biji ini. Akan ada juga kebutuhan untuk pembayaran ekstra, tetapi kita dapat mengaturnya dengan batu spiritual peringkat 5 atau 6. Dan itu hanya karena suasana hatiku sedang baik. Ryan menatap Roan. Apakah pernah ada saat di mana Roan sedang dalam suasana hati yang baik? Itu tampak seperti kebohongan terbesar sepanjang masa. Tentu saja tidak mungkin bernilai sebesar itu, bukan? Ariana tahu bahwa teknik kultivasi tubuh itu menakjubkan, tetapi dia tidak percaya itu begitu mengesankan. Roan mendekati wanita itu dan mengulurkan tangannya. Berikan tanganmu padaku.
Ekspresi Ariana berubah gelap. Apa kau pikir kau bisa memanfaatkanku seperti itu? Mulut Rowan berkedut. Persetan denganmu, bocah. Siapa yang tertarik padamu? Kau berada di tahap tengah alam transformasi elemental, kan? Kita akan melakukan tes yang sangat sederhana. Kau akan menggunakan kultivasimu untuk mencoba mendorongku kembali, sementara aku tidak akan menggunakan apapun selain kekuatan fisik mentahku. Ariana terkejut. Bukan karena Rowan berkata, persetan denganmu, tetapi karena dia memanggilnya anak nakal. Tentu saja, penampilan Rowan yang masih muda jelas bukan dirinya yang sebenarnya. Namun, itu tidak masalah. Dia juga ingin mencobanya. Baiklah, aku akan mulai menekan kultivasiku ke alam yang sama seperti milikmu. Kemudian, aku akan meningkatkannya secara bertahap. Begitulah. Rowan tidak mengeluh sedikit pun. Jika dia menggunakan alam transformasi elemental tahap tengahnya sejak awal, bahkan tubuh cahaya bintang kelas 2 tidak akan mampu melawan. Ryan mengangkat bahu dan bersandar ke dinding sambil menyilangkan lengannya. Dia hanya akan menonton pertunjukan itu. Aryan dan Rowan bersiap. Baiklah, coba dorong aku. Aku akan tetap di sini, kata Rowan. Ariana mengangguk dan menggunakan semua energi spiritual dari seorang ahli alam inti dan fusi jiwa di tubuhnya, memaksa Rowan mundur. Namun, Rowan menguap seolah-olah dia tidak bisa merasakannya. Apakah ada alasan untuk mengejek Ariana seperti itu? Tidak juga, tetapi dia jelas tidak menyukai ucapannya sebelumnya, jadi dia menyimpan dendam. Ariana segera menyadari bahwa alam yang sama tidaklah cukup dan meningkatkan kekuatannya ke alam jiwa baru lahir. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak di bawah tekanan, tetapi Rowan terus berada di sana, terduduk di tanah. Dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Tahap awal jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir tahap tengah. Jiwa baru lahir tahap akhir. Tahap puncak jiwa baru lahir. Akhirnya, level Soul Transformation Realm dari energi spiritual. Baru sekarang Rowan tampak mulai serius sambil tetap di tempatnya. Meskipun demikian, Ariana berusaha sebaik mungkin, dan Rowan masih belum bergerak. Tahap tengah, tahap akhir. Kemudian, dia meningkatkan energi spiritualnya ke tingkat alam transformasi jiwa tahap puncak. Asterisk set. Baru saat itulah kaki Rowan mulai bergeser ke belakang karena kekuatan tangan Ariana. Meskipun demikian, Rowan tersenyum tipis dan dingin. 2,5 alam. Itulah seberapa jauh kau harus melangkah untuk akhirnya menyamai kekuatan fisikku. Haruskah aku menambahkan energi spiritualku sendiri ke dalam campuran itu sekarang? Ariana terkejut luar biasa. Bagaimana tubuh bisa sekuat ini? Bukankah itu berarti kamu bisa melawan para ahli Saint Realm jika kamu juga menggunakan energi spiritual? Tidak sesederhana itu, Rowan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Perbedaan kekuatan energi spiritual terlalu besar. Namun, saya tidak akan kesulitan menghadapi para ahli alam transformasi jiwa. Ariana menarik tangannya dan melihatnya, gemetar. Akhirnya, dia melihat Ore dan mengambil. Dia, asteris mengerikan. Asteris. Segera, dia melemparkannya ke Rowan. Ini kesepakatan. Biji itu milikmu. Aku juga akan menambahkan 3.000 batu spiritual tingkat 5 ke meja. Aku juga akan jujur. Kurasa 3.000 batu spiritual tingkat 5 terlalu murah untuk teknikmu ini. Aku bahkan belum pernah mendengar sesuatu yang konyol ini, apalagi melihatnya. Sayangnya, statusku di keluarga kerajaan agak istimewa, jadi ini yang paling bisa kutawarkan. Selain tawaran ini, aku juga akan berjanji untuk membantumu di masa depan jika ada kesempatan. Bagaimana? Ryan tersenyum, dan Rowan mengangguk. Itu sudah cukup. Namun, Rowan mendengus dan aura dinginnya menyebar. Bagaimana dengan orang-orang yang kau kirim untuk mengejar kami setelah kau meninggalkan rumah lelang? Niat membunuh mereka cukup jelas. Ariana merasakan hawa dingin di punggungnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat setan, bukan anak laki-laki. Benar, aku bermaksud menyingkirkanmu, tetapi itu karena aku tidak ingin ada yang tahu tentang fakta bahwa aku membeli Ore. Karena Ore sudah tidak bersamaku lagi, aku tidak punya alasan untuk melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan. Ryan, yang hanya mengamati, tidak percaya. Teknik kultivasi tubuh ini seharusnya menjadi alasan yang cukup, bukan? Ariana tidak punya jawaban untuk itu. Apa yang bisa kulakukan agar kau percaya padaku? Rowan menatap Ore dan menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya akan memberimu
Satu nasihat, jika kau ingin tetap hidup di masa depan, lebih baik aku tidak mencari masalah denganmu. Kau mengerti maksudku? Bab 2964. Ini adalah pertama kalinya Ariana benar-benar merasa terancam, dan bagian lainnya hanyalah seorang ahli alam inti dan fusi jiwa tingkat menengah. Meskipun demikian, setiap serat dalam tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak boleh memusuhi pemuda ini. Baiklah, baiklah. Namun, dia cepat pulih. Dia tidak bisa terlihat takut pada mereka. Tolong bantu aku. Seketika pintu ruangan terbuka, dan beberapa wanita yang tadinya berada di ruangan itu pun kembali. Ya, Lady Ariana. Kembalilah ke istana dan ambilkan tabunganku. Larissa, kau tahu kode untuk formasi rahasia itu. Bawakan aku semua yang ada di sana, perintah Ariana. Larissa tidak menyangka hal itu. Apa yang bisa ditawarkan si kembar yang sepadan dengan tabungan Ariana? Tentu saja, dia tahu lebih baik daripada bertanya. Terserah Anda, Lady Ariana. Larissa pergi bersama para wanita lainnya ke istana, meninggalkan Ryan, Rowan, dan Ariana. Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya karena ia penasaran. Kau bilang statusmu istimewa. Sebelumnya, saat Rowan mengomentari tentang kekuatanmu di keluarga kerajaan, para wanita sebelumnya memiliki ekspresi yang cukup aneh. Kenapa begitu? Rowan melirik Ryan. Kenapa menanyakan hal-hal yang sudah jelas dan rumit seperti itu? Sebaiknya aku tidak mencoba terlibat dalam masalah ini. Ryan tersenyum tipis. Wanita itu berencana untuk membunuh mereka beberapa saat yang lalu, jadi jelas dia tidak berniat menolongnya. Dia hanya penasaran. Ariana duduk bersandar di kursinya dan mendesah. Ia merenung sebentar lalu menyentuh wajahnya. Tepat setelah itu, wajahnya berubah, dengan cepat berubah menjadi penampilan orang lain. Awalnya, Ryan dan Rowan tidak tampak terkejut. Mereka tahu dia menggunakan beberapa teknik untuk menyembunyikan penampilannya. Namun, saat dia selesai berganti pakaian, bahkan Rowan harus mengakui bahwa dia sedikit terkejut kali ini, apalagi Ryan. Ratu. Memang, wanita di depan mereka tidak lain adalah Ratu Amelia, atau begitulah yang mereka berdua pikirkan sejenak. Namun, siapakah si kembar? Mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Tidak, kalian berdua sangat mirip, tetapi tubuh kalian mengalami beberapa perubahan mendadak. Ariana tidak dapat menahan tawa sedikit. Hehehe, tidak banyak orang di luar sana yang dapat mengetahui bahwa aku bukanlah Amelia secepat itu. Namun, aku yakin kalian berdua tahu siapa aku sebenarnya. Bagaimana mungkin si kembar tidak tahu? Ryan dan Rowan sama persis. Kau saudara kembarnya. Sudah kubilang, situasiku agak istimewa, jawab Ariana sambil mengangguk. Meskipun kami kembar, kami sangat berbeda, terutama dalam hal bakat. Amelia sudah berada di tahap puncak alam transisi, dan dia sudah berada di sana cukup lama. Bagaimana denganku? Aku mulai berkultivasi pada saat yang sama dengannya, aku mengerahkan usaha yang sama besarnya, jika tidak lebih, namun, disinilah aku, seorang ahli alam transformasi elemental tahap tengah. Sungguh menggelikan. Rowan tidak merasa kasihan sedikit pun. Rowan tahu bahwa ada bakat yang berbeda, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa bakat itu cukup untuk menentukan hasil masa depan seseorang. Benar-benar tidak lebih dari seorang anak kecil. Apa yang kamu keluhkan? Berapa banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi sepertimu? Hentikan omong kosong mengeluh dan fokuslah pada dirimu sendiri. Tidak ada kekurangan kultivator di planet ini yang bahkan tidak dapat mencapai alam pengumpulan energi. Masalahmu tidak lebih dari sekadar lelucon. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Jumlah orang di sekte sistem yang tidak memiliki bakat adalah yang tertinggi. Bagaimanapun, individu yang sangat berbakat itu langka. Namun, metode pelatihan Rowan tidak peduli dengan bakat. Beberapa ahli terkuat dari sekte sistem saat itu justru dianggap tidak memiliki bakat, sekelompok bakat warna abu-abu, kuning, dan coklat. Ariana tersenyum pahit. Dia benar-benar merasa seperti sedang berbicara dengan seorang senior. Mungkin kau benar, tetapi tidak mudah untuk mengabaikan matahari cerah yang terbit di hadapanmu. Bagaimanapun, karena aku adalah saudara kembar ratu, aku memiliki beberapa keterbatasan. Saat ini, aku lebih seperti pengganti ketika saudara perempuanku itu pergi entah kemana tanpa diketahui siapapun. Namun, jika aku mendapatkan teknik kultivasi tubuh milikmu ini, mungkin aku bisa mengejarnya sedikit.
Ini adalah bayangan di hatiku. Terserahlah, Rowan memutuskan untuk mengabaikannya saja. Entah kau menyadari Amelia tidak penting atau tidak, itu bukan masalahku. Kemarilah dan duduklah dalam posisi lotus. Aku akan mengajarimu teknik kultivasi tubuh, bocah. Ariana melakukan apa yang diperintahkan oleh nalurinya. Rowan kemudian menyentuh dahinya dan mentransfer pengetahuan tentang kultivasi tubuh cahaya bintang. Tentu saja, yang diberikannya adalah kultivasi tubuh cahaya bintang biasa yang dipelajarinya di alam fana. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin yang hanya berhasil untuk si kembar dan tidak ada orang lain. Ariana mencerna informasi yang sampai ke pikirannya. Akhirnya, dia mengerti betapa ajaibnya teknik itu. Energi bintang, tidak kusangka hal seperti itu ada. Memurnikan material ke dalam tubuh seseorang, ada beberapa teknik kultivasi tubuh yang menggunakan metode itu, tetapi tidak ada yang kutahu yang mendekati efisiensi yang dijelaskan dalam teknikmu. Berhentilah membuang-buang waktu dan fokusku, tuntut Rowan. Tutup matamu, biarkan pikiranmu mengembara, dan temukan bintangmu sendiri. Energi cahaya bintang saja tidak ada gunanya. Jika kau mencoba menyerap energi bintang dari bintang yang bukan milikmu, kemajuanmu akan sangat lambat sehingga teknik kultivasi tubuh yang terburuk pun akan tampak seperti surga. Baik, Pak, jawab Ariana langsung dan fokus. Pada suatu saat, Larissa kembali bersama gadis-gadis lain, membawa simpanan Ariana dalam cincin spasial. Namun, situasinya cukup aneh di ruangan itu. Ariana duduk dalam posisi teratai di depan Rowan sementara Rowan menatapnya dengan ekspresi dingin, lengannya disilangkan. Tidak hanya itu, Ariana tidak lagi menyembunyikan penampilannya. Apa yang terjadi selama mereka keluar? Ryan tersenyum pada gadis-gadis itu. Set, jangan berisik. Ini momen penting baginya. Dia akan segera kembali. Bab 2965. Rumah lelang mulai penuh lagi saat malam semakin larut. Ryan dan para gadis menunggu di sudut kamar Ariana sementara Ariana menghabiskan waktunya mencari bintangnya. Untungnya, melalui metode Rowan, ia dapat menemukan arahnya. Ryan menghitung waktu, dan pelelangan akan segera dimulai. Ia harus kembali ke kamar pribadinya untuk mengajukan penawaran. Namun, saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia melihat perubahan dalam energi stelar yang menghampiri Ariana. Oh, itu cukup cepat. Rowan mengangguk dengan ekspresi dinginnya. Itu sudah cukup. Ariana kemudian membuka matanya, merasakan energi stelar yang kaya datang dari bintangnya. Energi itu memenuhi tubuhnya, perlahan-lahan mengubahnya, membuatnya lebih kuat dan tangguh. Benar-benar ajaib. Rowan menghampiri Larissa dan mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Larissa terkejut sejenak. Jelas, Rowan sedang berbicara tentang cincin spasial dengan 3000 batu spiritual tingkat 5 di dalamnya. Larissa kemudian menatap Ariana, yang bangkit dan kembali ke kursinya. Dia butuh waktu untuk memahami teknik kultivasi tubuh yang baru ini dengan lebih baik. Berikan dia cincin spasial. Juga, beritahu orang-orang itu. Tidak seorang pun di bawah komandoku boleh menyentuh kedua anak muda ini. Mengerti. Larissa mengangguk cepat. Ya, Lady Ariana. Tepat setelah itu, dia memberikan cincin spasial kepada Rowan dan pergi. Namun, gadis-gadis lainnya tetap tinggal untuk menjaga Ariana. Asterix, Obelix. Carilah aku jika kalian membutuhkannya, katanya untuk terakhir kalinya. Kami akan melakukannya, Ryan dan Rowan mengangguk. Yah, mereka juga mendapat janji Karef, jadi itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Akhirnya, mereka meninggalkan ruangan dan Ariana. Di dalam ruangan, salah satu anak gadis Ariana tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi, Lady Ariana? Mereka memiliki semua tabunganmu. Ariana tampaknya tidak mempermasalahkannya lagi. Kau tidak perlu mengerti. Yang perlu kau ketahui adalah siapapun yang menghalangi mereka berdua akan mengalami masa yang sangat, sangat buruk, termasuk ratu, apalagi kita. Para gadis terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin dua pemuda lemah dari alam inti dan alam fusion jiwa bisa menimbulkan ancaman seperti itu? Mereka tidak mengerti. Meskipun demikian, tidak seorang pun mengira Ariana berbohong, jadi mereka membuat catatan mental untuk tidak mengganggu Asterix dan Obelix juga. Di ruang pribadi mereka sendiri, Ryan melihat batu-batu spiritual di dalam cincin spasial dan tak kuasa menahan senyum cerah. Ini seharusnya cukup bagi kita untuk mencapai alam jiwa baru lahir, meskipun hanya pas-pasan. Rowan mengangguk. Lagi pula,
Kita tidak peduli dengan cara kita berkultivasi. Kita membuang banyak energi batu spiritual. Meskipun begitu, itu tidak penting. Mari kita lanjutkan rencana kita dan gunakan semua yang kita bisa. Aku tidak ingin tinggal di planet ini lebih lama lagi. Ryan mendekati jendela kamarnya dan melihat ke bawah ke panggung. Fu Bei, sang inkuisitor, sudah ada di sana, sedang mendiskusikan beberapa hal dengan beberapa penyelenggara lelang. Tidak butuh waktu lama bagi lelang untuk dimulai kembali. Kita punya hampir 4.000 batu spiritual tingkat 5. Mungkin nanti ada yang bisa kita beli, Ryan tersenyum. Rowan duduk di kursinya dan memejamkan mata. Ia memutuskan untuk berkultivasi sementara Ryan memperhatikan pelelangan. Kultivasi mereka dibagi, jadi tidak masalah jika Ryan tidak melakukan apapun. Beritahu aku saat gelnya muncul. Beberapa menit kemudian, Fu Bei ditinggalkan sendirian di atas panggung sementara kerumunan selesai berkumpul di kursi dan ruang pribadi. Selamat datang kembali, semuanya. Saya senang melihat bahwa hari ini, jumlah orang yang hadir sama banyaknya dengan kemarin. Seperti yang kalian ketahui, hari ini, kami akan menerima barang-barang lain sebagai pembayaran atas harta karun yang dilelang. Tentu saja, pemilik barang telah mencantumkan persyaratan mereka sebelumnya, jadi kalian semua harus tahu apa yang kalian butuhkan jika ingin berdagang. Fu Bei tidak membuang waktu. Baiklah, bawakan barang pertama. Di sini kita punya tongkat ok suman angin. Tongkat ini sangat bagus untuk mereka yang memiliki afinitas angin, terutama jika Anda tidak terbiasa bertarung dengan senjata. Tongkat ini akan membantu Anda menyalurkan elemen angin jauh lebih cepat daripada perlengkapan biasa, jelas Fu Bei. Tawaran awalnya adalah 250 batu spiritual peringkat 4 atau 100 gram pasir emas dari benua Kueintin. Lelang terus berlanjut tanpa gangguan. Sebagian orang membeli barang-barang tersebut melalui batu spiritual, dan sebagian lainnya membawa barang-barang yang diperlukan untuk ditukar. Terkadang, lebih dari satu ahli meminta barang tersebut kepada pemilik harta karun, jadi mereka juga menambahkan batu spiritual ke dalam campuran tersebut hingga pemenangnya ditentukan. Ryan memperhatikan semuanya dengan penuh minat, menikmati waktu luangnya sementara Rowan berkultivasi. Pikirannya tak dapat berhenti melayang kembali ke alam semesta lisan, bertanya-tanya apakah semuanya baik-baik saja. Sayang sekali tidak ada cara untuk memperoleh informasi itu di tempat ini. Akhirnya, minatnya tergugah saat benda lain memasuki panggung. Rowan, target kita ada di sini. Rowan berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Ia melihat sebuah botol transparan dibawa ke panggung. Berdasarkan urutan barang yang tercantum di situs web lelang, itu pasti Enchanted Moon Gel. Yah, Rowan bisa tahu itu asli hanya dengan sekali pandang. Sudah waktunya. Fu Bei sekali lagi mempersembahkan barang itu. Di sini kita punya sebotol penuh Enchanted Moon Gel. Seperti yang kau tahu, sangat sulit untuk mendapatkannya, dan sangat sedikit yang bisa ditemukan di seluruh planet ini. Ini sangat berguna dalam alkimia. Pemilik barang itu meminta 2000 batu spiritual peringkat 5 atau teknik kultivasi Sun Urpin. Ketika mereka tiba di pelelangan, si kembar hanya memiliki sekitar 1000 batu spiritual dan sedikit lebih sedikit setelah berkultivasi. Namun, sekarang mereka memiliki hampir 4000 batu spiritual. Namun, banyak orang yang tampaknya tertarik pada barang tersebut, jadi perang penawaran langsung dimulai. Haruskah kita tetap memperdagangkan teknik itu, atau haruskah kita membelinya secara langsung? Tukarkan saja, Rowan tidak perlu berpikir dua kali. Batu-batu itu jauh lebih berguna bagi kita saat ini. Ryan mengangguk dan menekan terminal. Seketika, tawaran itu muncul di panggung. Bab 2966. Sepertinya kita punya seseorang di sini yang menguasai teknik budidaya landak matahari. Fu Bei sedikit terkejut melihatnya, karena tahu teknik seperti itu langka. Sekarang, pemiliknya, Si Tian, akan memeriksa teknik budidayanya. Jika itu asli, perdagangan akan dilakukan. Pada saat berikutnya, seekor Sun Urpin muncul dari belakang panggung dengan cepat. Suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat, menunjukkan tingkat semangat yang tinggi. Yang terpenting, Sun Urpin tampak sangat gembira karena seseorang benar-benar telah memberinya teknik kultivasi Sun Urpin. Sun Urpin tingkat 8, Ryan dan Rowan langsung menyadari kekuatan pria itu. Jelas jauh lebih kuat dari Clifton. Si Tian segera menerima informasi tentang teknik kultivasi tersebut, meskipun belum lengkap.
Jelas bahwa pemilik teknik tersebut tidak akan memberikannya secara keseluruhan sebelum si Tian yakin ingin memperdagangkannya. Beberapa menit berlalu, dan tidak ada yang mengganggu si Tian. Akhirnya, si Tian mengangguk dengan ekspresi puas. Ya, itu benar. Jika teman yang menawarkan teknik ini memiliki versi lengkapnya, Enchanted Moon Gel adalah miliknya. Fu Bei tersenyum, melihat bahwa perdagangan lain akan berhasil. Siapapun yang menawarinya, kau mendengar kata-kata si Tian. Bisakah kau mengirimkan sisanya? Aku bisa berjanji sebagai inkuisitor bahwa si Tian tidak akan mencoba berpura-pura bahwa sisanya salah, jika dia tidak ingin mati. Si Tian merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dia tidak punya niat seperti itu sejak awal, apalagi sekarang. Sisa teknik itu tiba sedetik kemudian, dan si Tian segera menenggelamkan dirinya ke dalam isinya. Fu Bei memberinya beberapa menit lagi hingga si Tian akhirnya berbicara. Terima kasih, Senior Fu Bei. Tekniknya sempurna. Sebenarnya, jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Tolong, berikan gel itu kepada pemilik teknik itu dan terima kasihku yang sebesar-besarnya. Fu Bei merasa puas dengan jawabannya. Gel itu sekarang sudah terjual. Salah satu pekerja rumah lelang membawa gel tersebut sementara barang lainnya memasuki panggung. Namun, Ryan dan Roan tampaknya tidak peduli dengan barang berikutnya. Mereka menunggu beberapa menit. Benar saja, formasi teleportasi di atas meja berkedip dengan cahaya perak sesaat. Tepat setelah itu, botol berisi Enchanted Moon Gel muncul di atasnya. Roan mengambilnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Itu asli. Tapi, kualitasnya sangat buruk. Bisakah kamu meramu pil penghancur kekosongan dengan itu? Ryan bertanya balik, gugup. Ya, Roan mengangguk cepat. Kita tidak perlu peduli dengan kualitas pil karena kita sudah memiliki pengalaman lengkap mengenai alam sebelumnya. Ini seharusnya cukup untuk meramu 4 dari 5 pil dengan mudah. Hanya itu yang ingin ku dengar. Ryan tampak senang. Jadi, haruskah kita tinggal untuk menyaksikan sisanya, atau haruskah kita pergi? Kita tinggal saja, pikir Roan. Jika kita pergi begitu gel itu diperjualbelikan, tidak perlu waktu lama bagi orang lain untuk berpikir bahwa kitalah yang akan mendapatkannya. Roan menyimpan gel itu dan duduk di kursi lagi, lalu dengan cepat memulai kembali kultivasinya. Ryan mengangkat bahu dan duduk kembali di kursinya. Ia mengamati sisa pelelangan, melihat beberapa barang berbeda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak diragukan lagi kekaisaran Werdelem penuh dengan keajaiban. Selama itu, Ryan membeli beberapa kilogram logam langka yang muncul kemudian dalam pelelangan seharga 350 batu spiritual peringkat 5. Ia bermaksud menyewa bengkel di ibu kota dan menempa pedang dan sabit baru untuk mereka. Senjata yang mereka gunakan sejauh ini tidak sebagus yang ia inginkan. Kemudian, barang-barang itu menjadi lebih mahal, dan para ahli alam transisi memasuki perang penawaran. Tidak ada yang dijual dengan harga kurang dari batu spiritual tingkat 6 lagi. Atau, tentu saja, barang-barang yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Ryan melihat beberapa biji yang lebih menarik yang ingin ia gunakan, tetapi sayangnya, ia tidak punya dana untuk membelinya, jadi ia melepaskannya. Dengan ini, lelang kita akhirnya berakhir, Fu Bei mengumumkan di akhir acara. Terima kasih atas lelang yang sukses. Saya harap semua orang mendapatkan apa yang mereka harapkan. Saya mungkin tidak akan datang tahun depan, tetapi Anda tetap harus datang. Selamat tinggal. Ryan memanggil Roan, yang membuka matanya dan bangkit dari kursi. Keduanya meninggalkan ruang pribadi mereka, begitu pula banyak ahli lainnya. Pada suatu saat, mereka berpapasan dengan Ariana, yang penampilannya kembali berbeda. Namun, kedua belah pihak berpura-pura tidak saling mengenal. Roan, ikut aku ke bengkel pandai besi. Bantu aku menempa pedang baru. Lagi pula, aku butuh elemen gelapmu. Roan tidak keberatan. Mereka tidak akan meninggalkan kota itu sampai nanti. Namun, saat mereka berjalan di jalan, beberapa ahli dari Sekte Lin Cae dan pemisah dunia mendekati keduanya. Asterix, Senior Dili ingin bertemu denganmu, kata murid Sekte Pemecah Dunia. Hal yang sama terjadi pada Roan. Master Sekte juga ingin berbicara denganmu. Ryan dan Roan saling berpandangan. Haruskah kita pergi? Tidak, lupakan saja. Beri saja alasan. Kami akan pergi besok. Roan menolak gagasan itu. Maaf, teman-teman, tapi aku dan saudaraku punya beberapa hal yang harus dilakukan.
Ryan juga tidak berminat mengikuti mereka. Bagaimanapun, aku dan saudaraku akan bergabung dengan kedua sekte kalian besok, jadi tidak perlu terburu-buru. Ryan kemudian mencoba keluar bersama Rowan, tetapi keduanya terhalang. Asterix, membuat Master Sekte Dili menunggu bukanlah ide yang bagus, murid Sekte Pemecah Dunia itu tidak menyukai kata-kata Ryan. Begitu pula dengan Sekte Likae. Tuan lama kita ingin menguji kemampuanmu di medan perang, Obelix, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapa tahu kapan Tuan Sekte akan bebas lagi. Percayalah, kau tidak ingin menolaknya. Ryan dan Rowan merasa kesal, tetapi mereka tetap harus berpura-pura. Baiklah, Obelix, sampai jumpa nanti. Rowan hanya bisa mengikuti arus. Ya, bawa aku ke Master Sekte Lincae. Bab 2967. Ryan dibawa ke salah satu dari banyak pesawat udara di langit, yang terbesar dari Sekte Pembelah Dunia, di mana ia ditinggalkan di ruang pelatihan Dili. Di sana, Dili tengah mengolah niat pedangnya dengan mata tertutup. Untuk sesaat, Ryan merasa seperti niat pedang Dili akan menebasnya. Namun, ia telah mengenal niat pedang jauh lebih lama daripada Dili, jadi ia tidak kehilangan ketenangannya. Dili membuka matanya dan menatap Ryan, bahkan lebih puas. Kemampuan pedangku tampaknya tidak mengganggumu. Ryan tersenyum menanggapi. Sama seperti banyak kultivator Sekte Pemecah Dunia, aku juga bisa menggunakan pedang niat tingkat keempat. Dan sejauh yang aku tahu, tingkat keempat tampaknya menjadi batas planet kita. Dili tidak menyangkalnya. Itu benar. Aku juga tidak mengenal siapapun yang mampu menggunakan senjata apapun dengan maksud di atas tingkat keempat. Pokoknya, aku mencoba mencari tahu sedikit tentangmu. Namun, tidak banyak yang ditemukan. Seolah-olah kau tiba-tiba muncul di ibu kota begitu saja. Jika seorang anak dengan bakat pedang yang luar biasa seperti itu ditemukan di negara ini sebelumnya, tidak mungkin aku tidak akan tahu. Dari mana asalmu? Ryan tidak menyangkalnya. Karena dia menggunakan identitas baru ini, wajar saja jika Dili merasa ragu. Aku memang bukan orang sini. Yang bisa kukatakan adalah aku dan saudaraku menginjakkan kaki di sebuah formasi di tengah beberapa reruntuhan di masa lalu dan berakhir di negara ini. Aku memeriksa jaringan daring untuk mencari informasi, tetapi negaraku sendiri tampaknya tidak tercantum di manapun. Dili terkejut. Dia yakin Ryan, Asterix bukan dari negaranya, tetapi dia tidak menyangka dia mungkin bukan dari planet ini sama sekali. Apa nama planetmu? Sunkan, jawab Ryan tanpa berpikir dua kali. Itu adalah planet dari lisan, jadi tidak perlu khawatir ada yang mengetahuinya. Sunkan, Dili memikirkannya sejenak. Di mana aku mendengar nama itu? Ryanlah yang terkejut sekarang. Wah, itu kebetulan sekali. Dia kebetulan tahu sesuatu dengan nama yang mirip, pikirnya dalam hati. Dili menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Lupakan saja, setidaknya aku yakin itu bukan nama sebuah planet. Ngomong-ngomong, bagaimana kau belajar bertarung seperti itu? Gaya pedangmu benar-benar tidak biasa. Tentu saja di rumah, Ryan mengangkat bahu. Ayahku juga seorang pendekar pedang, dan dia juga menguasai intensi pedang tingkat keempat, yang biasa diajarkannya kepadaku. Ngomong-ngomong, di planetku, kami menyebutnya aura pedang. Kebohongan demi kebohongan, namun, Ryan tidak peduli. Tidak mungkin untuk memverifikasi kata-katanya, kecuali untuk kontrak pengikat jiwa. Sayangnya kontrak-kontrak itu tidak berhasil padanya karena perlindungan jiwa sistem. Dili memang berpikir untuk meminta Ryan menandatangani kontrak semacam itu. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang mengekang. Satu-satunya aturan adalah Ryan harus mengatakan kebenaran selama percakapan ini. Begitu mereka selesai, ikatan kontrak akan hilang dengan sendirinya. Namun, Dili benar-benar ingin menjadikan Ryan sebagai muridnya, jadi melakukan hal seperti itu akan menjadi awal yang sangat buruk. Sword Aura, nama yang cukup bagus. Baiklah, Sekte Pemecah Dunia milikku tidak peduli dengan masa lalu seseorang selama orang itu bukan orang jahat. Ryan tersenyum tipis. Yah, kalau ada satu hal yang membuatku bangga, itu adalah kenyataan bahwa aku orang yang terus terang. Tapi aku bukan orang suci. Kalau ada yang menggangguku, aku akan mengganggunya balik, dan itu akan 10 kali lebih buruk. Aku tidak bisa meminta yang lebih rendah. Dili senang mendengarnya karena dia memiliki keyakinan yang sama. Jadi, Asterix, maukah kau menjadi muridku? Ryan menyipitkan matanya. Aku hanya berjanji untuk mengunjungi Sekte Pemecah Dunia setelah semua urusan di kota ini selesai.
Apakah aku akan bergabung atau tidak masih bisa diperdebatkan, apalagi menjadi muridmu. Dili merasa aneh. Sebagai master sekte dan ahli alam transisi puncak, dia tidak pernah menyangka ada orang yang menolak undangan darinya. Namun, Ryan tampaknya tidak terlalu bersemangat dengan hal-hal seperti itu. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Kita punya banyak sumber daya dan bahkan formasi yang dibuat khusus untuk pelatihan pembudidaya pedang. Itu harus menunggu, Ryan menggelengkan kepalanya cepat. Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan di kota ini. Kalau kau mau, kau bisa kembali dulu. Aku akan mengunjungi sektemu nanti kalau aku punya waktu. Dili merenungkan masalah ini. Semakin banyak dia berbicara dengan Ryan, semakin dia tidak merasa seperti sedang berbicara dengan seorang pemuda. Namun, dia dapat melihat dengan indera spiritualnya bahwa usia tulang Ryan memang sekitar 12 hingga 13 tahun. Mungkin reinkarnasi. Tidak, hal seperti itu tidak ada di alam semesta ini. Kerasukan. Tidak, formasi di platform akan langsung mendeteksi jika jiwa orang lain ada di dalam tubuh Asterix. Satu-satunya alasan yang tersisa adalah asuhannya. Ajaran macam apa yang diberikan ayahnya agar pikirannya bisa matang sejauh ini. Dili semakin tertarik. Baiklah, kalau begitu biar aku tunjukkan sesuatu. Setelah itu, Dili mengeluarkan pedang kayu. Seperti yang kau katakan, pedang adalah pedang, terlepas dari bahannya. Ryan mulai tertarik. Benar. Dili kemudian tersenyum dan mengaktifkan SWOT Intent miliknya. SWOT Intent itu menunjukkan level keempat yang sama dengan SWOT Intent milik Ryan, SWOT Aura. Namun, aura itu mulai menghilang sedikit demi sedikit hingga akhirnya, hanya Wooden Sword yang tersisa. Apakah kamu menyukainya? Ryan benar-benar bingung. Suka apa? Pedang kayu. Aku suka pedang kayu. Niat pedang sudah hilang, jadi apa yang menarik? Dili tersenyum tipis dan membuat gerakan menebas ke arah Ryan. Ryan merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Ia segera mengeluarkan pedangnya dari cincin spasial dan menebas balik dengan segenap tenaga yang dimilikinya, termasuk aura pedangnya. Asteris desir. Asteris. Namun, pedang Ryan tiba-tiba terbelah dua, dan bahkan beberapa helai rambut di dahinya terpotong dalam prosesnya. Ya ampun. Bab 2968. Beberapa puluh kilometer jauhnya, ekspresi Roan berubah saat dia melihat ke arah Ryan. Jelas, dia juga melihat semua yang baru saja terjadi di dalam pesawat udara World Splitting Sect. Apa itu? SWOT Intent. Rasanya seperti itu, tetapi berbeda. Ryan juga sama terkejutnya. Bagaimana aku bisa tahu? Rasanya seperti aura pedangku, tapi bukan. Biar aku tanya dulu padanya. Mungkin ini adalah tingkat kelima dari niat senjata yang sedang kita cari. Ryan kemudian menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi bersemangat. Serangan tadi menggunakan prinsip yang sama dengan kontes yang diikutinya. Serangan itu sama sekali tidak membawa elemen, hukum, atau energi kultivasi. Tanpa hal-hal itu, Ryan dan tubuh cahaya bintang kelas 2-nya seharusnya membuatnya sekuat Dili, jika tidak lebih kuat. Namun, dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan bahkan menggunakan energi spiritual dan elemennya untuk menyerang balik Dili tadi. Meskipun demikian, dia kalah telak, dan itu saat menggunakan pedang yang tepat melawan pedang kayu milik Dili. Baru saja, awalnya, aku tidak merasakan SWOT Intent sama sekali. Rasanya seperti SWOT Aura saat datang ke arahku. Namun, itu juga berbeda. Apakah itu? Komentar Ryan. Tidak, Dili menggelengkan kepalanya, merasa sangat puas dengan ekspresi Ryan. Ini adalah pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai Ryan menunjukkan ketertarikan. Aku pernah melihat tingkat kelima dari Weapon Intent sebelumnya ketika aku mengunjungi planet lain. Kata-kata itu mengingatkan Ryan pada kata-kata Kuslau. Kuslau menyebutkan bahwa Master Klan Gondel berkunjung ke planet lain di mana seorang kultivator dari alam yang lebih tinggi menunjukkan Spear Intent tingkat kelima. Kemungkinan besar, Dili juga ada di sana saat itu. Namun, lanjut Dili, ini adalah hasil dari apa yang telah kukerjakan sejak saat itu. Aku merasa semakin dekat, tetapi, pada saat yang sama, aku masih jauh. Yang dapat kukatakan adalah bahwa aku berada di arah yang benar. Dili kemudian tersenyum lagi. Bagaimana? Aku tidak keberatan mengajarimu sedikit lebih banyak, jika kau memutuskan untuk menjadi muridku. Ryan menarik napas dalam-dalam. Setelah semua pertarungan di panggung, Ryan dan Roan mulai membayangkan seperti apa level kelima itu. Namun,
Dili masih jauh, jauh sekali. Dia mungkin benar-benar kunci menuju level kelima. Jujur saja, aku sangat tertarik dengan SWOT intent yang kau tunjukkan padaku. Namun, aku merasa harus menceritakan bagian lain dari cerita ini kepadamu. Bahkan jika aku menerimamu sebagai tuanku, aku tidak akan tinggal lama. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan di rumah, dan bahkan jika rumahku tidak di planet ini, aku akan tetap menemukannya, bahkan jika aku harus mati saat berusaha. Dili menyukai betapa lugasnya Ryan dalam menyampaikan kata-katanya. Tidak apa-apa, kau tidak akan tinggal lama, tetapi kau mungkin akan menghabiskan beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun ke depan di sini. Tentu, beberapa dekade atau abad tidaklah lama bagi para kultivator seperti kami. Meskipun demikian, itu akan menjadi waktu yang cukup untuk mengajarimu dengan benar. Aku merasa kau memiliki semua yang diperlukan untuk melampauiku, dan kau akan melakukannya dengan cukup cepat. Ryan tersenyum pahit. Beberapa dekade, berabad-abad, akan menjadi keajaiban jika Ryan dan Rowan bertahan lebih dari 10 tahun. Begitu pil penghancur kekosongan selesai, mereka akan langsung mencapai alam penghalang kekosongan. Ryan dan Rowan sudah tahu bagaimana merasakan dan mengendalikan waktu karena mereka pernah menjadi kultivator alam dewata tahap akhir. Meski begitu, mereka hanya perlu mencapai alam penghalang kekosongan untuk dapat membuka gerbang spasial. Tidak perlu menunggu alam ruang waktu untuk melakukannya. Pada saat itu, planet ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Kurasa aku tidak akan butuh waktu sebanyak itu, tapi itu terserah padamu, Ryan berbicara jujur. Pria itu tampaknya pantas dihormati, tetapi karena kemampuan dan kepribadiannya, dia tidak ingin menipunya. Dili tertawa menanggapinya. Hahaha, kalian semua anak muda penuh energi. Kalian masih belum mengerti seberapa panjang jalan kultivasi itu. Baiklah, bahkan jika kalian tidak butuh waktu lama untuk pergi, aku akan tetap menerima kalian sebagai murid. Bagaimana? Ryan mengangkat bahu. Ia mengatakan yang sebenarnya, dan Dili menganggapnya sebagai lelucon. Itu bukan salahnya lagi. Baiklah, aku akan bergabung dengan Sekte Pemecah Dunia dan menjadi muridmu. Meskipun demikian, aku masih memiliki beberapa hal yang harus kulakukan di kota ini. Tidak bisa ditunda. Tidak apa-apa. Dili tidak keberatan. Dia telah mencapai tujuannya. Tidak masalah sama sekali. Kapal udara Sekte Pemecah Dunia akan berangkat besok pagi. Jika kalian siap, kalian bisa ikut dengan kami dalam perjalanan pulang. Jika tidak, gunakan saja formasi teleportasi di kota. Sekte kami jelas memiliki beberapa orang yang terhubung di sini. Ryan mengangguk. Bagus. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sampai jumpa, orang tua. Ryan segera berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Dili dengan ekspresi bingung. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani bersikap begitu santai padanya? Ryan tidak tahu apa-apa tentang pikiran Dili dan langsung melompat dari pesawat dan terbang turun. Kau mendengarnya. Apakah itu keputusan yang tepat? Ia kemudian bertanya kepada Rowan. Ya, Rowan jelas merasa itu adalah pilihan yang tepat. Apapun yang bisa membuat mereka lebih kuat selalu diterima, terutama SWOT intent itu. Silakan cari bengkel pandai besi. Aku akan ke sana sebentar lagi. Saat ini, Rowan sedang duduk berhadapan dengan Master Sekte Lin Chae, Uniten. Mereka memainkan battlefield board yang sama persis seperti yang dimainkan Rowan dalam kontes tersebut. Anehnya, Rowan tidak menang jauh. Ia unggul, tetapi hanya sedikit. Uniten dengan senang hati memainkan gilirannya, melihat dia memiliki lawan yang layak di sisi lain. Bagaimana? Sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang seperti ini, anak muda, kau harus datang ke Sekte Lin Chae-ku. Aku akan menjadikanmu Master Sekte berikutnya.